Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Jumpa kembali dan hari ini adalah hari istimewa. Kita belajar lagi bersama Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Malang. Yang mana kali ini adalah temanya tentang belajar menulis. Selama ini barangkali kita yang sering banyak latihan menulis, ikut seminar, ikut apa ini itu dan ternyata nggak bisa juga. Barangkali dengan mendengarkan penjelasan singkat dari beliau ini, saudara-saudara akan punya motivasi bagaimana cara menulis yang enak dibaca dan bisa menjadikan si pembaca itu tidak berhenti membaca, menjadi tulisan yang tidak membosankan. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam ini kan jenengan sudah nulis banyak sekali Pak Imam. Apa sebenarnya teori-teori yang panjenengan gunakan ya? Sejak saya masih mahasiswa di tahun-tahun terakhir, saya itu kan berkenalan ya, ketemu sama para penulis. Orang-orang seperti Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Johan Effendi, Pak Dawam Raharjo, Jalaluddin Rahmat. Itu saya kenal sejak saya pada tahun-tahun terakhir. Karena itulah lalu pertemuan ini mendorong saya tumbuh keinginan untuk bisa menulis. Nah, saya ketika itu setelah membaca saya nyoba-nyoba menulis. Saya pikir gitu kan, mereka menulis itu perlu ada teori gitu loh. Lalu perlu dipikir gitu kan. Ternyata dengan saya pikir lalu saya reka-reka itu, tulisan-tulisan saya itu tidak jadi-jadi gitu kan. Berulang kali nulis, saya baca lagi jelek, saya tulis, baca saya jelek gitu lah. Lalu saya tidak putus asa untuk untuk bisa menulis, saya berusaha terus. Nah, saya juga membaca bahasa Indonesia, Gores Kerap misalnya itu komposisi kan, tulisan Gores Kerap kan bagus itu. Lalu saya juga membaca lagi macam-macam. Tapi tetap saja saya tidak tulis. Saya lalu kemudian teringat ibu saya itu suka marah sama saya. Ibu saya ketika itu marah gitu kan, marahi saya gitu waktu saya kecil masih saya SD. Itu bisa panjang sekali. Berarti itu tidak dipikir oleh ibu saya itu. Tapi yang enaknya kok bisa sistematis. Kalimatnya bisa panjang. Rurut gitu loh. Lalu kemudian rasa-rasakan itu gampang juga untuk diterima itu. Data-data yang digunakan untuk menerangkan kepada saya dengan cara emosi memarahi saya itu kok lalu kemudian otomatis itu. Lalu saya berkesimpulan itu kan. Dari situ. Ibu saya itu tidak pakai mikir ketika marahi saya itu. Ibu itu pakai rasa gitu kan. Nah, saya mencoba memindah dari menggunakan otak lalu menggunakan rasa. Lalu kemudian kok malah bagus tulisan saya itu. Tidak usah saya suruh sistematis, kok malah sistematis dengan sendirinya. Bahkan ketika lalu saya menjadi dosen, saya memperhatikan mahasiswa demo. Mahasiswa demo itu kan orasi. Itu kan juga sistematis gitu kan. Itu sistematis bisa panjang itu. Bisa panjang. Tapi Pak mahasiswa itu yang orasi panjang begitu itu. Lalu kemudian disuruh masuk kelas, lalu kemudian disuruh ceramah kayak gitu. Ya enggak bisa dia itu. Karena apa? Ketika dalam kelas menggunakan otaknya. Tapi tatkala itu dia orasi menggunakan apa yang punya otak. Jadi yang punya otak. Otak itu alat loh sebetulnya. Sama dengan telinga itu alatnya hati untuk mendengar. Mata itu adalah alatnya yang punya mata, itu ya rohani itu untuk melihat. Lalu kemudian otak itu juga alat. Jadi kita itu berpikir dari alatnya, tidak berpikir kepada yang punya alat. Yang punya alat itulah sebetulnya ruhani itu. Coba kalau anak mahasiswa itu disuruh menggunakan rasa itu yang ada di dalam dada ini, itulah ruhani sebetulnya. Nah itu coba nanti kalau misalnya kita ngajari, suruh aja marah anak itu. Nanti lah sistematis. Dan marah itu suruh rekam, lalu kemudian rekaman suruh nulis. Itu jadi makalah itu. Mungkin sehari bisa bermakalah-makalah. Nah, saya katakan begini juga sudah saya praktekkan, bukan hanya sekedar juk-juk saja. Saya kan pernah menulis itu 10 tahun setiap hari menulis tanpa pernah jeda.
Itu makalah saya sudah berjumlah 4.600 judul. Ya hanya 3-4 halaman, 2 halaman gitu kan. Tapi dibaca katanya kok juga bagus, padahal tidak pernah saya pikir. Sementara mahasiswa itu mau menulis skripsi, mau menulis tesis saja kadang-kadang bertahun-tahun. Cari judul 1 bulan, 2 bulan belum selesai. Saya setiap hari punya judul. Bagaimana ada punya judul kalau nulis? Kan masih ada judul. Nah, kenapa? Karena saya menggunakan hati itu. Sehingga lalu sampai 10 tahun pernah menulis tanpa pernah berhenti, akhirnya saya dapat rekor muri. Rekor muri itu kan dulu 1 tahun, lalu kemudian 3 tahun, mestinya 10 tahun diberi lagi, tapi untuk apa banyak-banyak muri. Tapi intinya memang rasa itu lebih cerdas daripada otak. Rasa itu nikmat yang ada di dalam dada itu loh. Itu sebetulnya yang cerdas. Itulah yang seharusnya dirawat. Dan jangan didustakan. Nah, seringkali kita mendustakan yang punya otak ini, yang punya telinga, yang punya mata, yang ada di dalam dada ini. Dan itu diperingatkan oleh Tuhan. Jangan itu lalu kemudian didustakan. Maka lalu diingatkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban sampai 31 kali itu karena kita itu seringkali mendustakan itu. Karena itu ya sekolah kuliah itu tulis-menulis penting lah, tapi ya jangan lalu terlalu banyak nulis di papan tulis itu. Nanti suruh aja menulis. Perlu caranya adalah suruh marah, suruh rekam, nanti dari marah dan rekam itu suruh nulis. Itu jadi artikel dan bagus gitu kan. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Pak Imam, ini tips yang sangat jelek ini. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.